Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat gini hari, teman-teman. Dalam video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan avatar controlling, khususnya tentang pergerakan side scrolling atau platformer biasanya disebutnya karena dia gerakannya loncat-loncat ya dari kiri ke kanan. Dan khusus untuk video kali ini kita akan fokus menggunakan script yang sudah disiapkan di Jetchill. Cuman bukan scriptnya sebenarnya, tapi frameworknya. Kita buka dulu Jetchillnya. Di video sebelumnya teman-teman bisa cek juga bahwa saya sudah pernah membahas tentang script platformer yang ini nih ya. Nah, saya pernah bahas tentang scriptnya si Joshua Chole sama satu lagi si apa nih? Si Artyom Zagorski. Nah, inilah. Kita pernah bahas ini. Dan dalam video kali ini kita akan fokus kepada membahas avatar controlling yang package-nya itu disiapkan oleh Jetchill. Cuman sebentar, ini yang mana ya? Linknya itu di avatar controlling nomor 3. Di atas ada nggak? Avatar controlling. Nah, ini nih. 3 avatar controlling Google Drive. Nah, ini nih ya. Di sini ada beberapa package ya yang sudah mungkin sebagian sudah ada yang pernah coba, ada yang FBX, ada yang FPS, kemudian ada yang RPM, VRM, dan yang baru di sini adalah PNG. Jadi avatar controller PNG ini akan kita coba. Saya download dulu. Oh, sebentar, ini kadang-kadang kalau ngedownload jadinya zip ya. Jangan gitu deh, salah. Saya double klik aja. Saya double klik, terus saya download. Supaya nggak jadi zip maksudnya. Mana nih? Avatar controller PNG. Sudah selesai download, kemudian kita drag aja langsung masukin ke Unity-nya. Ini saya udah punya Unity ya, package kosong. Saya import. Oke, ini sudah berhasil kita impor dan ini tadi saya lupa kasih tahu. Untuk video kali ini pastikan Anda sudah pernah mengimpor Unity package yang 2 dimensi. Biasanya muncul di sini. Kalau saya klik game object nanti akan muncul menu 2D object. Nah, ini harus sudah terinstall dulu. Cara nginstalnya buat yang belum install bisa masuk ke window package manager, kemudian cari di Unity Registry nih ya package-nya. Jadi Unity Registry itu library-nya Unity yang ada di server sana. Kemudian ketik 2D, terus ini diinstal dulu. Kalau udah diinstal, maka di bagian game object itu ada 2D object. Nah, baru habis itu bisa download yang punya si Jetchill. Terus karena kita akan bekerja dengan 2 dimensi, ini pastikan ada tombol nih, ada tombol toggle ya, tombol toggle. Ini toggle-nya kalau 3 dimensi kayak gini tampilannya. Kalau kita klik jadi 2 dimensi, nah biasanya agak-agak ada garis-garis. Nah, gini. Kalau yang 3 dimensi garis-garisnya cuma di bawah aja nih. Tapi kalau yang 2 dimensi sampai ke langit ada garisnya. Nah, kita akan coba lihat dulu kira-kira di dalam package ini ada apa aja. Saya tuh bikin dua scene. Yang pertama adalah pixel sama raster. Kita coba dulu yang pixel ya. Kita double klik si package-nya. Di sini teman-teman bisa lihat di sini ada seorang apa ini? Seorang ninja kecil ya. Saya nggak tahu dia menciut atau gimana itu.
Nah, kayak gini ninjanya. Jadi dia jalan-jalan terus loncat. Loncatnya pakai spasi. Twing, twing. Dia loncatnya bisa apa tuh namanya aja toh. Dia loncatnya dia bisa nabrak tembok. Kita lihat dulu script yang digunakan di sini. Ini saya kecilin dulu ya. Ada box collider, ada nih. Ada PNG animation, kemudian ada PNG movement controller. Jadi ada dua script kalau kita lihat di sini ya. Ini scriptnya sudah saya coba untuk modifikasi. Biasanya kalau yang depannya udah PNG gini berarti udah dimodifikasi. Tapi kalau yang ini nih easing function, ini fungsi yang punyanya Robert Penner. Ini nggak bisa saya modifikasi karena udah kepake banyak, jadi nggak perlu dimodifikasi kayaknya. Kemudian yang moving platformer motor 2 dimensi ini mungkin setelah ini akan saya modifikasi, cuma ini saya belum nemu apa fungsi yang tepat ini mau dipakai di mana. Jadi kalau misalkan saya bisa modifikasi akan saya modifikasi, kalau nggak bisa mungkin saya delete. Fungsi yang mungkin akan kita fokusin banget adalah dua ini, PNG Animation dan PNG Movement Controller. Ini dibikin sama CJ Kimberlin, ya udah saya modifikasi juga. Jadi yang ini nih, PNG Movement Controller. Ada beberapa pilihan ya di sini, ini mungkin juga bisa di apa? Jadi perhatian juga buat teman-teman bahwa ketika di dalam Unity ada logo-logo begini, ada simbol-simbol segitiga, ini artinya game objek tersebut atau atribut tersebut punya cucu mungkin. Jadi bisa kita klik supaya kita bisa lihat dalamnya. Oke, ini ada beberapa parameter ya yang sebenarnya saya juga nggak ngerti banyak banget soalnya parameternya. Cuman yang pasti yang harus di apa tuh? Yang harus dicek banget adalah bagian ini, static environment layer mask. Ini katanya tidak boleh sesuai dengan layer karakter. Nah, nih. The static environment layer mask cannot include the layer the motor is on. Jadi Anda bisa ngebayangin bahwa si karakter ini tuh adanya di layer default. Sementara yang ini misalnya ini kita sebutin di layer apa ya? Layer bikin barulah. Misalnya environment gitu ya. Environment, ini juga ada environment. Jadi di sini ada environment. Jadi si karakter tidak boleh satu layer dengan environmentnya, sehingga nanti script ini akan mengecek yang boleh bergerak hanya karakter, tapi kalau yang statik nggak boleh bergerak. Ini kira-kira penjelasan scriptnya gitulah. Terus sisanya yang lain adalah kecepatan dari pergerakan karakter. Ini misalnya yang kemarin udah saya coba misalnya adalah full speed. Nah, full speed ya kita coba cek sambil kita mainkan, kita coba cek apa yang terjadi kalau saya ubah angka-angka di dalam si movement ini. Misalnya pada saat saya loncat, mana loncat, itu kan apa tuh namanya? Ya standar standar game FPS, standar game platformer loncatnya kan. Tapi kalau movementnya ini saya edit di bagian full speed, jadi satu misalnya, kok nggak mau? Slow, oh sorry, fast fall-nya satu. Nah, yang terjadi adalah dia pada saat turun jadi lebih slow. Nah, gini. Jadi ada slow fast fall, ada speed. Kalau misalkan cepat, misalnya 20 gitu, jadinya lebih cepat. Nah, cuma ini saya tambahin yang mau saya modifikasi dulu bagian ini, saya bikin
dua buah parameter, ada fast sama slow. Jadi kalau misalnya saya loncat biasa, dia jatuhnya biasa. Kalau saya pencet sambil loncat, kalau saya pencet shift, dia akan loncat ke full speed. Jadi speednya tuh berubah dari cepat ke full. Ini kan dari susah. Dari slow ke fast gitu ya. Ini loncat nih, biasa kan? Cepat. Jadi ini maksudnya parameternya adalah yang 10. Jadi fast full speed. Tapi kalau sambil loncat saya pencet shift, nanti ini berubah jadi 1 gitu. Karena yang diincar adalah speed slownya. Terus selanjutnya di sini ada jumping. Nah, jumping di sini juga ada banyak banget jumpingnya ya. Jumping height itu berarti seberapa tinggi dia loncat. Kalau misalkan 1 ya loncatnya pendek. Kalau 2 segini. Terus di sini ada number of air jump. Number of air jump itu artinya mungkin di beberapa game ada istilah double jump ya. Double jump itu berarti number of air jumpnya 1. Tung tung, dia bisa 2 kali loncat. Aku nggak mau jatuh. Nah kayak gini. Kalau misalkan 2 berarti ya 2 kali loncatnya. Gitulah. Terus ada lagi di sini ada slopes. Slopes itu apa ya? Slopes itu apa sih namanya, sosorodotan, apa sih sosorodotan? Kalau kita kena ini apa, platform yang agak miring biasanya dia langsung langsung diem atau agak sedikit apa tuh namanya, terseret ke bawah, apa istilahnya ya, ya slopes lah. Ini saya nggak begitu paham, jadi nggak saya utak-atik. Kemudian wall interaction. Nah ini wall interaction ini kemudian salah satu yang juga coba dimainkan karena cukup cukup menarik. Script ini sudah memberikan beberapa fitur yang terkait dengan nempel di tembok. Nah, tadi ini kan enable wall jump ya. Jadi kalau saya loncat kemudian loncat lagi itu sebentar. Saya loncat lagi itu bisa kayak mantul. Gitu. Sementara enable wall stick berarti nempel di tembok lagi jalan, set gitu. Set kayak apa tuh, kayak Spiderman. Set set, ini bagus banget. Enable corner grab kayaknya sama lah. Terus dash itu, nah ini saya lupa nih, dash pakai apa ya dashnya ya? Shift ya, kontrol. Oh pakai kontrol. Lagi jalan tiba-tiba ada dash. Ya, keren juga sih. Sisanya adalah informasi. Oke teman-teman, jadi itu kira-kira ya beberapa fitur umum dari si script ini. Nah sekarang kita akan coba, ini kan udah saya siapkan ininya ya, udah saya siapkan scene-nya. Nah, gimana kalau teman-teman pengen coba bikin sendiri dengan scene sendiri dan pengen coba bikin karakternya pengen diganti sendiri. Nah itu yang akan kita coba di dalam video ini. Jadi kita akan coba ulang semuanya. Kita akan coba buat scene kosong dari awal supaya bagaimana agar karakter itu bisa kita mainkan di scene baru yang benar-benar kosong. Yang pertama adalah bikin sprite. Ini buat tanahnya. Biasanya kita kasih warna hijau. Kemudian jangan lupa dikasih komponen fisik 2D box collider. Ya ini supaya ada ininya. Nah, ada mana tadi? Nah, ini. Ada yang bisa diinjek. Terus yang kedua ya ini dulu. Yang keduanya adalah layernya ini harus diganti jadi yang lain, layer environment. Baru kita masukin si ini. Nah, di sini kalau teman-teman lihat nggak ada karakternya, cuman dia sudah ada kayak collidernya udah ada nih. Nah ini kita coba pasang dulu
player references. Nah, ininya kita pasang siapa ya? Ini saya kebetulan punya karakter dari salah satu mana ya? Raster Art Ninja ini kan aslinya ini ya. Aslinya adalah yang ini, karakter yang ninja yang ini, yang pixel. Nah, ini kebetulan saya juga punya karakter raster dari aset 2D game aset. Ini cukup banyak asetnya. Kita akan coba menggunakan aset ini untuk menghasilkan mekanisme yang tadi. Kita coba mulai dari, karena ini idle ya, kita masuk dulu ke idle lah. Idle-nya mana nih? Idle. Ini ada missing split, kita masukin. Nah, gede banget ya. Padahal cuma segini. Ininya kita sebaiknya gambarnya aja yang kita kecilin. Gambarnya kita kecilin. Tadi di mana sih? Aduh, pas. Oke lah ya. Kira-kira cukup nih. Kita coba play dulu. Bentar. Ininya di sono. Kita play. Oke, ini yang tadi teman-teman. Ketika kita play, tiba-tiba dia berubah menjadi apa? Menjadi si ninja yang kecil, karena posisinya adalah si animasinya masih pakai pixel control. Nah, ini kita hapus dulu ya, biar nggak nongol dia. Loh, jatuh juga. Bentar. Ini biasanya kalau jatuh gara-gara dia jatuh ke bawah terus. Bentar. Ininya sudah default, ini sudah default. Square-nya sudah environment static gitu. Harusnya mah benar. Bentar, coba saya cek dulu ya. Kenapa dia gagal? Ininya 0, ininya 0. Kecil kan? Kecil. Kenapa ya? Saya lupa. Coba kita nyontek dulu sih yang sebelumnya ya. Saya juga lupa ini. Kenapa dia nggak mau? Ini square environment box renderer benar. Ininya oh iya, kenapa dia usah ke atasnya aja lah, kayak gitu. Ih, kenapa itu? Box collider ini udah bener. Box collidernya apa ya? Oh sebentar, coba saya ganti default lah. Sebenarnya nggak boleh sih, tuh kan nggak ngaruh. Apa ya? Seventure ini PNG betul istri di generalnya nih mix environmentnya lebih centang, makanya dia bingung tadi.
dia teman-teman ya. Susah sekali ya. Oke. Oke, sudah berhasil tadi ya. Oh tadi saya nggak kecentangin karena apa tuh baru bikin layarnya. Oke, kita sudah berhasil masukin karakter. Kita coba cek dulu ininya. Nah ini kan dia udah berhasil nih, udah berhasil jalan-jalan dan udah berhasil loncat-loncat juga. Oh, mana nih? Ini kayaknya kameranya harus kita ganti sih ini. Ini kameranya perspektif ganti jadi orto grafik terus agak jauh lah nggak apa-apa. 10 bisa kejauhan nggak sih? 7 7 7 7. 5 5 5. Udah 5 aja lah. 5 ya. 5. Oke, dia udah bisa jalan. Nah, sekarang kita akan coba buat animasinya. Ini supaya apa? Kita benar-benar mulai dari nol. Kita akan coba buat animation controller sendiri. Animation controller. Mana? Animator controller. Nah, ini Ninja. Animator controller. Kita udah punya animator controllernya. Kemudian ini kita masukin si Ninja ke sini. Terus animasi yang akan kita buat yang pertama adalah animasi idle. Animasi idle, bentar, ini kayaknya terlalu jauh. 3 lah, biar kelihatan ya. Animasi idle, caranya untuk bikin animasi idle untuk karakter-karakter 2 dimensi, Anda bisa klik yang salah satu dari gambarnya, kemudian nanti kita buatkan animasi per status. Nah, misalkan ini, kita kan mau bikin animasi idle. Idle kalau kita lihat dari gambarnya ini ada sekitar 9 frame. Jadi kalau saya jalanin ya. Mana sih tadi idle-nya? Ini. Nah, Anda bisa lihat. Nah, ini. Dia kayak bernapas sedikit ya sebanyak 9 frame. Nah, yang idle ini kita klik terus window animation terus idle 0 sampai idle ini belum ya. No animator object yang ini rasanya. Nah, create kita kasih ninja ya lah. Ninja. Terus klik yang apa tuh recording ini. Idle 0 sampai idle 9 di blok terus di drag ke situ. Semuanya. Otomatis pas kita play dia akan beranimasi langsung ya. Cuma ini memang masalahnya karena cuma 9 frame-nya terlalu dekat sehingga kalau kita paksain tuh jadinya apa ya? Kecepatan gitu. Coba kita play ya. Ininya mungkin kameranya 1 gitu ya. Nah, gini biar kelihatan. Ini bisa dilihat teman-teman gerakannya terlalu cepat karena memang frame-nya cuma 9, cuma sedikit. Jadi triknya biasanya kalau untuk yang game-game 2 dimensi begini, triknya adalah memperpanjang durasi si frame-nya. Biar ini aja sih, biar nggak terlalu kelihatan apa ya? Terlalu cepet, aneh soalnya kelihatannya. Oh gini gimana? Nah ini udah enak nih. Jadi kita per 5 mikrosecond. Nah kita naikin sebelah sana biar agak slow. Oke, coba. Oke, coba kita play ya. Kameranya mana? Kamera 1. Agak lumayan lah ya. Oke, setelah berhasil yang ini kita udah bikin si
animasi ini, jangan lupa animasinya kemudian masukin ke animator. Oh, udah masuk ternyata. Yang ini animasi ninja ya. Kok ninja sih, harusnya idol namanya. Coba, oh iya ya, kenapa saya sebut ninja? Nggak apa-apa dah. Mestinya idol baru kemudian ada walk and run. Sebentar, ini kok 30 35 kok kedekatan. Segini segini ini segini. Oke, kejauhan, ini kejauhan. Dah, next kita akan coba bikin yang walk. Kita create new clip, kemudian kasih walk. Yang walk itu ada di mana ya? Terus slide. Oh, nggak ada walk, adanya juga run. Nggak apa-apa lah, run 0 sampai run ini ya, run 9. Ini juga sama nih, kemungkinan terlalu dekat ya. Jauh-jauhin dikit. Nggak ada cara cepatnya apa ya? Oke, coba kita preview. Walk. Nah, kayak gini. Ya, jadi ini yang ninja atau idolnya begini, kemudian yang walknya begini. Dan kalau kita lihat di animator juga sudah ada dua ya. Ini mungkin saya ganti namanya biar gak pusing. Ada idol, ada walk. Jadi kita punya dua buah animasi yang baru dibikin, dan kita akan coba agar animasi itu kemudian bisa apa tuh namanya, dimasukkan ke dalam karakternya. Langsung masuk dong, kok bisa? Aku miss. Saya tahu kenapa bisa teman-teman. Kenapa langsung bisa? Karena kalau kita melihat animasi yang aslinya, mana ya, pixel controller itu dia sudah membuat nama sesuai dengan status. Jadi ada idle, ada walk, ada cling, ada sleep, ada jump, ada fall, ada dash, ada on corner. Ini nama-nama animasinya udah spesifik ya. Jadi kalau kita menggunakan animator yang lain dan namanya kebetulan begini formatnya, itu otomatis langsung jalan di si aduh, batuk lagi, si platformnya. Beda kalau namanya kita ganti. Nah, coba kita ganti ya. Ini saya ganti jadi jalan misalnya. Jalan. Apa yang terjadi? Kira-kira langsung masih jalan nggak skripnya? Kita tes lah. Nah, kan nggak jalan kan? Jadi skrip ini memang dirancang untuk khusus untuk platformer dengan nama-nama animasi tertentu. Jadi kita nggak perlu pikirin skripnya gimana, yang penting bikinlah animasi sesuai dengan penamaan yang disesuaikan pada animator di animator sebelumnya. Jadi yang akan kita jadikan patokan adalah animator sebelumnya, yaitu yang pixel controller. Nah, kayak gini. Idle walk ini namanya kita ikutin aja, otomatis nanti scriptnya juga akan ngikutin. Ini saya kasih walk dulu ya. Hilang. Nah, terus saya tadi sempat sempat ngeliatin bahwa si
script ini juga punya kemampuan untuk apa tuh namanya, nginjek tembok ya, nginjek tembok. Coba kita tes ini masih bisa nggak. Nah, injek tembok. Tembok itu apa ya itunya ya? Saya lupa layarnya. Seingat saya harusnya ada layarnya, nama layarnya. Aduh, kenapa nggak muncul? Seingat saya ada layarnya sih. Ini kita kasih wall ya. Kalau nggak salah gitu ya. Coba kita cek dulu. Sini lupa. Benar nggak sih? Oh nggak deh, environment doang bisa. Cukup dengan environment doang, nggak perlu ada layer wall, bisa katanya loncat loncat antar tembok. Cobain ya. Wow, ini loncatnya ketinggian nih. Jumpingnya berapa sih? 5, satu aja. Ini coba. Ting ting. Oh gini, ini untuk apa tuh namanya? Nempel di dinding. Set. Shut. Sebentar. Ngaco. lagi. Hap, ha. Oh gitu. Waduh jatuh. Kayaknya kurang panjang. Panjang lagi. Tapi ini bagus sih teman-teman, maksudnya secara mekaniknya cukup unik ya dibandingkan dengan platformer biasa, karena dia bisa loncat-loncat sambil manjat-manjat tembok terus loncat-loncat. Nah ini teman-teman tinggal fokus gimana caranya membuat apa ya, mekanik serangan, kemudian juga mungkin membuat cerita dan storynya. Oh dia bisa lari di sini dong, ngebug ininya. Tapi so far ini salah satu script platformer yang menurut saya cukup cukup apa ya, cukup komplit lah, dan disediakan secara gratis, dan saya juga lupa mendapatkannya dari mana. Cuman ini mudah sekali untuk dipakai dan mudah untuk dimodifikasi, sehingga teman-teman yang pengen bikin game genrenya platformer bisa jadikan ini sebagai script awal untuk nantinya disesuaikan dengan projectnya masing-masing. Oke, kira-kira itu dulu yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.